Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, video kali ini saya akan membahas mengenai 3 bentuk perusahaan atau badan usaha yang tergolong sebagai bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Tentu saja istilah badan usaha yang tidak berbadan hukum itu diambil dari sudut hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia. Mari kita lihat, yaitu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah persekutuan komanditer atau diistilahkan juga dengan istilah CV. Yang kedua adalah persekutuan firma, dan yang ketiga adalah persekutuan perdata. Saya akan membahas 3 pengertian yang ada berdasarkan Permen Kumham nomor 17 tahun 2018. Kita mulai dengan istilah persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV yang selanjutnya disebut dengan CV ini adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. Nah, dari pengertian ini dapatlah kita istilah begini. Pertama, untuk mendirikan sebuah CV itu, maka pihaknya ada 2. 1 sekutu komanditer, 2 sekutu komplementer. Jadi ya, ini sekutu komanditer, ini yang namanya sekutu komplementer. Nah, sekutu komanditer ini dapat berjumlah 1 saja. Ini sekutu komanditer di sini, ya. Kemudian teman-teman semuanya, ada di satu lagi yang namanya sekutu komplementer. Nah, minimal 1 sekutu komanditer, 1 sekutu komplementer. Nah, nanti mereka kemudian secara bersama-sama menjalankan usaha secara terus-menerus. Pertanyaannya adalah, siapa yang nantinya bertanggung jawab untuk menjalankan CV tersebut? Karena kalau dalam PT ada istilah komisaris, ada istilah direktur, maka di dalam CV ini teman-teman semuanya, walaupun dijelaskan juga sebagai seorang direktur, ada yang namanya sekutu komplementer. Ya, saya ulangi, persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh 1 atau lebih sekutu komanditer dengan 1 atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. Nah, siapa sekutu komplementer? Yaitu sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Jadi saya ulangi ya, ketika si A bersama B dan C, umpamanya begitu, menjalankan niat untuk mendirikan sebuah sekutu komanditer ini atau CV ini teman-teman semuanya, maka disepakati oleh mereka siapa yang jadi orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan usaha. Oke, disepakati umpamanya A, maka A inilah yang bertanggung jawab untuk menjalankan CV, bertindak untuk dan atas nama CV, dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Saya contohkan umpamanya harta CV adalah 1 miliar. Ternyata ada kerugian yang mencapai 1,2 miliar. Maka 200 jutanya ditanggung sampai harta pribadi si sekutu komplementer yang dalam CV tersebut, teman-teman semua. Jadi hati-hati loh, kalau mau bikin CV nanti pertanyakan Anda mau jadi apa di situ. Kalau sekutu komplementer, maka Anda harus siap-siap untuk bertanggung jawab sampai ke harta pribadi, teman-teman semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Jika ada, silakan nanti disampaikan ke dalam kolom komentar. Saya lanjut yang kedua, namanya persekutuan firma. Firma, teman-teman semuanya, salah satu bentuk badan usaha yang juga dipilih. Apa disebut dengan firma? Persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak untuk dan atas nama persekutuan. Biasanya memang teman-teman semuanya, di dalam sebuah firma tetap saja ada yang dijadikan sebagai, contohnya kalau dalam firma hukum itu managing partner namanya, atau manajer pengelola, mitra pengelola. Tapi uniknya, kalau di dalam firma ini teman-teman semuanya, maka semua orang yang bersekutu menjadi satu usaha dengan nama firma tersebut, maka masing-masing berhak untuk bertindak atas nama persekutuan firma tersebut. Resikonya apa? Resikonya tentu saja mereka kecuali diperjanjikan lain, maka mereka akan
terkena yang namanya tanggung jawab renteng secara bersama-sama. Ini dia yang kedua, teman semuanya. Jadi pertama sudah ada yang namanya persekutuan komanditer, yang kedua ada yang namanya persekutuan firma. Nah, kita lihat yang ketiga, yaitu persekutuan perdata, teman-teman semuanya. Ini kita lihat ya. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Rekan-rekan semuanya, saya kebetulan S2 saya notaris. Saya pernah magang juga di kantor notaris. Kemudian teman-teman semuanya, saya akhirnya berpraktek sebagai seorang advokat. Kebetulan istri saya adalah seorang notaris. Nah, yang menurut kami jadi pertanyaan adalah begini. Kadang-kadang ketika orang datang kepada seorang notaris, mereka ketika menentukan badan usaha yang akan dibuat, mereka kadang-kadang tidak punya alasan. Ya mungkin ATM lah ya, amati punya teman seperti apa, lalu kemudian tiru teman-teman semuanya. Syukur-syukur kalau mereka paham. Padahal contohnya begini, ketika beberapa arsitek contohnya begitu, atau beberapa advokat, kalau mereka ingin membuat sebuah usaha, apa sih yang mereka pilih? Apakah CV, apakah firma, atau apakah persekutuan perdata? Saya selalu tanyakan begini, nanti bagaimana pertanggungjawaban di antara kalian? Kalau pertanggungjawabannya adalah secara sendiri-sendiri nantinya, maka persekutuan perdata lah yang paling ideal. Tapi kalau ingin pertanggungjawaban secara tanggung renteng, maka persekutuan firma yang menjadi ideal teman semuanya. Tapi menurut saya, kita contohkan nih, apabila ada beberapa notaris atau beberapa dokter yang spesialisnya juga berbeda-beda, segmen konsumennya atau pasiennya juga berbeda-beda, maka saran saya adalah menggunakan yang namanya persekutuan perdata, yaitu persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga, teman-teman semua. Nah, kalau kita ingin mendirikan persekutuan komanditer, persekutuan firma atau persekutuan perdata, bagaimana cara menentukan nama yang akan kita gunakan? Lihat dalam Permen Kumham nomor 17 tahun 2018, teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nama CV, firma, dan persekutuan perdata yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Ditulis dengan huruf Latin, teman-teman semuanya. B. Belum dipakai secara sah oleh CV, firma, dan persekutuan perdata lain dalam sistem administrasi badan usaha. Jadi tidak bisa kita sekarang itu mempunyai nama CV, nama firma, atau persekutuan perdata yang betul-betul sama persis dengan nama yang sudah terdaftar sebelumnya. C. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Nggak boleh kita menggunakan kata-kata umpatan sebagai nama CV, firma, atau maskap, atau persekutuan perdata tadi. Nggak boleh kita menggunakan kalimat-kalimat yang kemudian akan menimbulkan aspek kesusilaan atau ketertiban umum. D. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara. CV kita bikin CV KPK, nggak boleh teman semuanya. Kalau memang itu namanya persis dengan lembaga negara. Lembaga pemerintah atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan. Dan E. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata, teman-teman semuanya. CV 1, 2, 3, 4 tidak bisa karena ini tidak membentuk kata. CV X, W, Z, W nggak bisa juga. Kenapa? Karena tidak membentuk kata, teman-teman semuanya. Nah, semoga video singkat tentang persekutuan komanditer, firma, dan maskap atau perdata ini dapat membantu kita semua untuk memahami 3 bentuk badan usaha yang sehari-hari dikategorikan sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.